Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita untuk sesi bulan ini, ideologi alternatif. Malam ini kita nyampe di Indonesia, Marhainisme. Setelah minggu lalu ketemu Al-Mawardi, hari ini kita ketemu Soekarno. Minggu depan sudah ganti bulan. Ya, jadi biar nggak bosen kita ganti sesi lagi, ganti tema. Yang terbayang di kepala saya minggu depan kita akan ngomong tokoh-tokoh martir. Martir itu kalau bahasa Indonesia ini syahid, syuhada. Yang muncul di kepala saya 4 orang. Tidak tahu nanti realnya siapa saja, tapi sementara yang ada, yang pertama jelas mbahnya filosof Sokrates. Yang kedua mbahnya tasawuf falsafi Abu Mansur Al-Hallaj. Yang ketiga ke Indonesia kita akan ketemu Syekh Siti Jenar. Dan yang keempat saya masih ragu-ragu, tapi yang muncul orang kontemporer, ya golongannya termasuk martir juga, yaitu Ismail Faruqi. 4 orang martir, semoga bisa kita temui bulan depan setelah sesi politik selesai. Setelah itu Ramadan, kita istirahat dulu, ambil nafas. Ya, tidak harus kemurungsung, pelan-pelan. Oke, bismillah. Ya, pengetahuan dikumpulkan dikit demi sedikit, tidak harus diapalkan, dipahami. Syukur-syukur ada buahnya. Buahnya ilmu itu ya antara lain tulisan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kemanfaatan individual dan sosial. Tapi nomor 1 ya individual dulu. Bereskan dulu dirimu secara individu. Syukur-syukur nanti bisa nyumbang orang lain dan masyarakat dan lingkungan sekelilingmu. Nah, jadi biar tiap minggu ngaji ini gak cuma dapat apalan dan wownya pikiran-pikiran tokoh besar, tapi dari satu sesi kayak gini kalian ambil satu aja hikmah untuk hidupmu sendiri, jadi pedoman. Tidak harus diposting di WA atau di Facebook, tapi ada manfaatnya. Itu bagi saya lebih manfaat. Kita bareng-bareng. Saya juga nyari. Tidak harus kalian. Kadang-kadang jangan salah, di depan kayak gini mungkin lebih banyak improve-nya daripada asli teorinya. Tapi dikit-dikit kan kita dapat hikmah. Kadang-kadang saya ngomong kayak gini setengah-setengah ngantuk, wong capek dari pagi. Keluarnya apa juga kadang tidak kontrol. Tapi dari yang tidak kontrol itu kadang-kadang keluar sesuatu. Oh iya ya, pikiran ini ternyata bisa ditafsirkan gitu loh. Nah, itu enaknya yang ngomong. Kalian lebih enak lagi tinggal duduk sama dengerin. Tidak pakai mikir, tinggal dipilih, difilter yang menurut kalian bermanfaat. Termasuk dari tokoh kita malam hari ini. Tokoh besar, tidak cuma di Indonesia. Masih ditunggu sebentar. Oke.
Ada yang belum pernah naik pesawat? Banyak. Kamu kumpulin aja ke Garuda, ke Lion, tiap hari diganggu kok nggak dikasih bonus. Sekali-sekali minta bonus, saya tiap hari terganggu pesawat. Oke. Ya, jadi tokoh kita malam hari ini tokoh besar yang diakui tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Sayangnya Soekarno ini tidak asli Indonesia, karena Indonesia lahir tahun 45, Soekarno lahir tahun 1902. Loh iya kan? Loh asli Indonesia itu kan lahir ketika Indonesia ada. Wong dia lahirnya jauh sebelum kemerdekaan, jadi kan dia tidak asli Indonesia. Jangan salah loh, kalau kalian jeli lihat sejarah, menteri-menteri di Indonesia itu yang asli Indonesia yang pertama itu Akbar Tanjung, yang tahun kelahirannya bulan setelah kemerdekaan. Saya lupa bulan November. Sebelum itu kita tidak pernah punya menteri yang asli Indonesia. Semuanya kelahirannya sebelum 17 Agustus 45. Jadi ya Indonesia memang bukan negara yang relatif tua, tapi relatif muda. Meskipun ya sebagai bangsa kita sudah cukup tua. Bahkan ada yang bilang cikal bakal manusia beradab itu dulu pusatnya ada di Indonesia sebelum diobrak-abrik oleh bencana alam. Nanti dibaca tesis-tesis baru yang bilang bahwa Indonesia itu Atlantis lah, Indonesia itu pusat peradaban. Ada yang bilang dulu Nabi Adam itu turunnya di sini. Mungkin itu sehingga ada Adam R itu. Terus ya, ada juga yang bilang Nabi Nuh itu terdamparnya di sini. Ada yang bilang Nabi Sulaiman itu dulu ya pusatnya di sini. Dan seterusnya. Ya monggo lah. Kalau tertarik diteliti. Kalau nggak tertarik ya nggak apa-apa. Tapi malam ini tokoh kita bukan tokoh rekaan, bukan tokoh tafsir, tapi tokoh real. Soekarno. Saya tidak tahu pengetahuan teman-teman tentang orang ini seperti apa. Kisah-kisah tentang beliau banyak, baik yang konotasinya positif, atau mungkin beberapa orang punya kisah yang konotasinya negatif. Konotasi loh ya, kalau konotasi itu berarti tafsir. Tapi yang jelas sumbangan beliau banyak dan luar biasa untuk Indonesia, dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Kelahirannya tanggal 6 bulan Juni 66. Soekarno sendiri bilang tanggal lahir saya gampang diingat, 6 bulan 6. Ada yang bilang sebenarnya dia lahir 1902. Ada yang bilang dia lahir 1901. Ya masing-masing punya argumen. Bapaknya Jawa, ibunya Bali. Bapaknya Islam, ibunya Hindu. Jadi bapaknya ini kejawen, Islamnya Islam Jawa. Sukemi Sastro Diharjo. Makanya anaknya dinamakan Kusno Sastro Diharjo. Jadi nama aslinya Kusno. Tapi kok sampai umur 11 tahun Kusno ini sakit-sakitan terus. Orang Jawa kan kalau anaknya sakit-sakitan dianggap nggak kuat bawa nama. Akhirnya diganti Soekarno. Kalian juga begitu, kalau merasa kok hidupnya susah terus, sopo ngerti kamu salah jeneng. Kabotan jeneng kalau orang Jawa. Ya sopo ngerti lah kamu sejak dulu kok jomblo, nah untuk pacar-pacar, jangan-jangan namanya salah, diganti wae. Ya, mungkin namanya terlalu lugu, jadi kalau kenalan nggak menarik perhatian orang. Bikin nama yang agak keren dikit. Oke. Namanya kemudian diganti Soekarno.
tulisannya SOE. Cuma nanti Soekarno tidak suka dengan tulisan SOE itu, yang Soekarno itu, karena dianggap ejaan Belanda. Dia sendiri lebih suka ditulis biasa aja, Soekarno, bukan Soekarno. Meskipun nanti di naskah proklamasi Soekarno, karena itu tuntutan zaman itu, masih tidak konsentrasi urusan nama. Dapat nama Ahmad waktu naik haji. Nah, orang Jawa kan biasa waktu naik haji. Dan juga untuk memudahkan di imigrasi, karena orang luar negeri itu susah kalau ada nama cuma sak kata. Di Indonesia kan banyak nama yang hanya satu kata. Kalau di luar itu bayangannya nama itu minimal dua. Satu nama asli, dua yang belakang nama keluarga. Atau sebaliknya, yang depan nama keluarga, yang belakang nama asli. Cuma di Indonesia tradisi semacam itu tidak ada. Mungkin di antara kalian di sini ada loh yang namanya cuma satu kata. Bahkan di Indonesia ada yang hanya satu huruf. Wah, di TV kan banyak itu. Nama cuma satu huruf. Jadi itu yang kemudian ditambahi meskipun secara tidak formal dengan Ahmad. Namanya Ahmad Soekarno. Yang saya tahu di media ada orang yang namanya M. Jadi nama anaknya memang M. Kemarin ada bayi kembar 5, nama anaknya dinamai vokal A, I, U, E, O. Loh, ini tidak bohong, memang ada ceritanya. Jadi punya anak kembar 5 ya capek-capek nyari nama satu aja kan susah biasanya. Tanya-tanya kiai kesuwen. Pokoknya biar gampang anaknya dikasih nama A, I, U, E, O. Biar lebih mudah kodenya. Kan kayak Maggie Z itu kan, Maggie Z. Berarti kakaknya, saudaranya 28, dia paling kecil. Yang paling besar Maggie A, Maggie B, Maggie C, sampai terakhir Maggie Z. Oke, kita lanjutkan. Soekarno waktu kecil ikut ayahnya di Tulungagung, Jawa Timur. Ikut kakeknya di Tulungagung, terus ikut ayahnya pindah ke Mojokerto. Dari Mojokerto terus dia lulus sekolah, dititipkan di temennya ayahnya, namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Disitulah dia mulai meletik, mulai kenal tokoh-tokoh pergerakan zaman itu, Sarekat Islam, kenal Agus Salim dan kawan-kawan, kenal tokoh-tokoh cikal bakal pergerakan Indonesia di situ, termasuk tokoh PKI, termasuk tokoh Islam. Itu gurunya tokoh zaman itu adalah Cokro Aminoto. Kapan-kapan kita bahas orang ini karena Cokro Aminoto punya ide yang agak original tentang sosialisme Islam. Oke. Dari Surabaya nanti dia terus kuliah di ITB. Makanya terus dia kos di Bandung. Setelah di ITB inilah dia mulai aktif ikut organisasi politik. Kalau di Surabaya dia sudah ikut Young Java. Di Bandung dia mulai merintis ikut organisasi yang nanti melahirkan PNI, Partai Nasional Indonesia. Kemudian gara-gara PNI inilah nanti dia dipenjara, dipindah-pindah, termasuk di Bandung ada penjara Sukamiskin. Nah, dari situ waktu sidang Soekarno bikin pidato yang luar biasa yang judulnya untuk pledoinya Indonesia menggugat. Setelah itu dia dipenjara, dibebaskan, dipenjara lagi, dibuang ke Flores. Kemudian dipindah ke Bengkulu. Sampai tahun 42 kemudian ketika Jepang masuk dia dibebaskan. Jadi lama di penjara. Baru setelah itu dia ikut pergerakan-pergerakan, termasuk beberapa lembaga yang dibentuk oleh Jepang untuk persiapan kemerdekaan, termasuk BPUPKI dan PPKI.
Dan kalian gak perlu tak ceritain, mesti sudah ngerti sampai puncaknya 17 Agustus 45. Di situ dia jadi presiden. 3 bulan kemudian 10 November geger di Surabaya. Terus banyak kasus sampai kemudian ibu kota pindah ke Jogja, semacam-macam, kalian pasti sudah ngerti yang gitu-gitu. Sampai tahun 65 dia geger-gegeran gara-gara konflik dengan Partai Komunis di Indonesia. Dan ceritanya sudah kalian lihat di film-film, nggak perlu saya detailkan. Soekarno dikenal luar biasa, tidak hanya di dunia politik. Sebagai manusia dia juga luar biasa. Menikah sampai 9 kali, anaknya 10. Menikah 9, anaknya 10. Itu berarti sulungnya lebih dari 1. Terus apalagi ya, istrinya 10 itu waktu dia di Surabaya, anaknya Cokro Aminoto ditaksir dinikahi. Waktu kos di Bandung, ibu kosnya ditaksir. Ya, lo kan terus dinikahi juga. Terus pokoknya dia terkenal karena memang wajahnya agak ganteng, orangnya juga ngomongnya enak dan pinter. Sudah ganteng, pinter, modalnya besar, uangnya banyak, mesti banyak yang suka. Kebalikannya kalian. Oke. Loh ya kan, kamu kan kebalikannya, sudah ndak ganteng, ndak pinter, ndak sugih. Oke, ngerokok lagi. Terus jadi itu selama dia jadi presiden banyak sekali dia dicoba untuk dibunuh. Ya biasa, orang besar itu kan memang banyak yang tidak suka, banyak yang ngincer, banyak yang tabrakan kepentingan. Kalau catatan pengawalnya dan banyak diakui orang, ya sekitar 7 kali dia coba dibunuh. Tapi katanya Megawati yang anaknya ya bisa sampai 23 kali percobaan pembunuhan untuk Soekarno. Meskipun nanti kemudian ya dia kalah oleh penyakit. Jadi sebelum PKI memberontak bulan Oktober itu, sejak Agustus Soekarno ini sudah mulai sakit. Ginjalnya agak tidak beres. Dan itu sakit ini berlanjut sampai 5 tahun. Dan akhirnya beliau meninggal tahun 70. Jadi 5 tahun. Jadi memang sejak awal sudah sakit. Berarti umurnya lahir tahun 1901, meninggal tahun 70, sekitar 69. Kalau 62 berarti sekitar 68. Jadi itu Soekarno. Yang saya ingat, Soekarno ini selain pernah diancam pembunuhan, dia juga pernah dijebak dengan video porno. Jadi ada, saya lupa namanya, agen CIA itu yang belakangan dia bongkar rahasia bahwa CIA itu pernah bikin video porno dengan aktor yang mirip Soekarno. Kemudian dicarikan lawan main yang artis juga mirip, agen dari Rusia. Terus disuruh main film porno. Rencananya film ini mau disebarkan untuk menjatuhkan Soekarno, tapi tidak jadi. Dan dibongkar kemudian. Di antara alasan nggak jadi ya sebenarnya macam-macam. Tapi alasan yang menurut saya menarik adalah Soekarno ini orang Jawa. Dan bagi orang Jawa itu dia kayak raja. Dan raja itu di Jawa semakin banyak perempuannya, dia semakin disegani oleh rakyatnya. Jadi semakin tinggi statusnya. Jadi kalau semakin kita tunjukkan bagaimana petualangan dia dengan perempuan, semakin rakyatnya bangga. Rojoku ternyata lelaki sejati. Jadi khawatir akhirnya nggak jadi disebarkan film itu. Tapi ini memang sudah dibikin. Kalau di Jawa kan gitu, raja kok nggak punya selir malah diketawain. Harus banyak istrinya. Jadi kalau dia nikah bolak-balik itu ya nggak apa-apa. Itu bukti bahwa dia memang raja sejati. Oke, dan itu antara lain.
ancamannya. Ya meskipun ancaman-ancaman yang lain banyak. Malam ini kita nggak akan sibuk dengan perjuangannya Soekarno, kisah-kisah revolusionernya. Kita akan menjelajahi konsepnya yang lumayan genuine, Marhainisme. Jadi Marhainisme ini dasar kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia hari ini. Kalian kan ngerti Marhainisme itu hanya pada ujungnya, yaitu Pancasila. Tapi sebelum ada Pancasila, sebelum lahir dasar negara termasuk Undang-Undang Dasar 45, di balik itu ada ideologi yang dibangun pelan-pelan oleh Soekarno, namanya Marhainisme. Meskipun banyak orang awalnya mengkritik mungkin sampai hari ini, tapi diakui atau tidak, hari ini orang Indonesia sepakat menggunakan Pancasila. Dan Pancasila itu awal konseptornya ya Soekarno. Dan Soekarno itu punya visi, punya ideologi, namanya Marhainisme. Jadi harusnya kalian orang-orang Indonesia ngerti apa itu Marhainisme, biar lebih mudah untuk memahami kemana sih sebenarnya Pancasila itu mau bergerak. Ya, pelan-pelan. Jadi hari ini kita belajar Soekarno Muda, karena Soekarno itu ada Soekarno Muda, Soekarno Tua. Soekarno Muda itu pemikir, Soekarno Tua itu politikus. Meskipun nanti di beberapa konsep dia terjebak oleh idealismenya sendiri, sehingga beberapa kali dia blunder secara politik. Yang jelas ngomong Soekarno, jangan lupa 4 karakter pemikirannya Soekarno yang sangat kuat. Yang pertama, kesatuan. Jadi Soekarno ini sangat mendewakan bahwa kita harus bersatu. Jangan sampai ada pecah-pecah, jangan sampai ada kelas-kelas yang saling tabrakan. Apapun yang terjadi, seperti apapun kesusahan kita, jangan pecah. Itu yang pertama, sangat jelas di pikiran Soekarno. Yang kedua, anti-imperialisme. Jangan sampai ada penjajah dan penjajahan, dan jangan mau dijajah. Itu visi. Jangan mau dijajah berarti Indonesia harus merdeka. Jangan sampai ada penjajahan berarti harus peduli dengan kapanpun dan dimanapun kalau ada fenomena penjajahan. Baik penjajahan secara fisik, psikis, ekonomi, budaya, dan macam-macam. Itu ciri kedua dari Soekarno. Ciri yang ketiga, sosialisme. Sosialisme itu berarti keberpihakannya tidak pada elit, keberpihakannya tidak pada penguasa, tapi pada rakyat. Kesejahteraan bareng-bareng. Beda sama yang kemarin model teokrasi, atau sebelumnya model fasis, atau model otoriter gaya Hitler. Dan yang terakhir, nasionalisme. Jadi rasa dekat, rasa memiliki pada negara. Itu nasionalisme. 4 ini ciri utama pemikirannya Soekarno. Kalian cari dimanapun gagasan-gagasannya, tidak akan lepas dari 4 ini, dengan segala retorikanya. Jadi dia pemersatu, kesatuan, anti-imperialisme, sosialisme, nasionalisme. Itu 4 ciri dari pikirannya Soekarno. Ini harus diingat-ingat. Basis teorinya